Video kali ini aku sudah berada di Mojokerto, Jawa Timur guys. Dan ini menjelang maghrib ya. Akhir-akhir ini Mojokerto sedang viral-viralnya karena ada sebuah penemuan villa yang diduga ya miliknya Pak Soeharto guys. Aku akan ngajak kalian untuk menelusuri lokasi ini sebenarnya seperti apa. Langsung saja kita telusur yuk. Sedang viral ditemukan villa Pak Soeharto di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, video kali ini aku akan ngajak kalian untuk eksplor lokasi ini sebenarnya seperti apa ya. Karena di lokasi ini banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak terlihat sama sekali, ditutupi oleh rimbunnya dedaunan guys. Itu di depan kita ini sebenarnya adalah rumah joglo ala Majapahit ya. Tapi tak terlihat dengan jelas. Aku akan menelusuri lokasi ini. Kondisi terbarunya seperti apa, karena lokasi ini sedang viral-viralnya ya di platform YouTube guys, tentang penemuan villa Pak Soeharto di lokasi ini. Kondisinya yang kayak gini loh. Jadi di sepanjang aku lihat ke sana ya, di balik rimbunnya dedaunan itu ada bangunan-bangunannya sebenarnya, tapi memang kondisinya sudah nggak terlihat sama sekali. Aku akan masuk ya ke bagian pertama yang bisa kita eksplor. Ini rumah joglo. Nah, di atas sana joglonya, tapi nggak terlihat dengan jelas. Kita eksplor kali ini di sore hari saja. Seperti ini guys. Bangunannya keren ya. Rumah joglo yang berada di sini itu full dengan ukiran-ukiran berkarakter. Ini ada sofa yang masih melenduk-melenduk di situ. Aku akan coba cepat saja explore. Di sini ada beberapa dipan tua. Di atas itu ada lampu yang keren sebenarnya. Lampu gantungnya ya. Tapi karena terbengkalai ya nggak ada manfaatnya. Kalian bisa lihat bangunan ini sebenarnya berkarakter banget, memiliki nilai seni yang sangat tinggi ya. Nah ini kita masuk ladala. Di sini ada sebuah dipan kayu, dipan kuno, dipan ala-ala kerajaan Majapahit mungkin ya. Ada tempat kelambunya yang kayak gitu, dan kalau kalian lihat dengan jelas ya, banyak sekali debu-debu yang berada di atas tempat tidur ini. Di bagian sini apa ya? Oh, di sini tempat mandi-mandinya guys. Serius ya, aku bayangkan tidur di dalam sini tuh sejuk seger ya, karena anginnya itu bisa lewat, bisa bersirkulasi ya dari ini guys, lubang-lubang ukiran-ukiran dari bangunan ini. Nah, seperti ini. Jadi ukiran-ukirannya itu kayak gini. Aku pernah eksplor lokasi ini malam hari beberapa kali ya, karena sedang viral-viralnya lagi. Aku eksplor siang hari aja guys, agar kalian juga tahu ya kondisi sebenarnya lokasi ini seperti apa. Lokasinya sangat strategis ya, di pinggir jalan raya kayak gini. Di depan sana itu adalah areal persawahan ya. Oke, kita lanjut eksplor saja. Nah, di sini tuh ada beberapa bangunan-bangunan yang semuanya itu memiliki nilai artistik bangunan. Diukir ataupun dibangun ya dengan ukiran-ukiran kayu yang cakep kayak gitu. Kemudian gebyok-gebyok pintu utama masuk bangunan ini juga keren. Nah, seperti ini. Hingga ke sana. Semua bentuk dan modelnya hampir sama ya. Ukuran bangunannya pun juga sama. Bayangkan untuk membangun tempat ini habis berapa miliar gitu ya. Dari informasi yang aku dapatkan, bangunan yang berada di tempat ini
ataupun aset ya yang tertanam di tempat ini tuh bernilai 10 miliar guys. Kayak gini semuanya loh. Apakah ini bisa masuk? Wah, nggak bisa masuk. Kulon Wun. Gokil men. Ada spring bed merah yang berada di situ. Kemudian di pojok sana ada almari kecilnya. Sepertinya lemari kecil ini atasnya untuk menaruh TV kayak gitu. Beneran loh, di dalam sini tuh dingin guys. Sejuk gitu loh. Karena anginnya itu ataupun sirkulasi udaranya itu lancar banget. Ya kan? Nah, bisa kalian lihat. Ada lubang-lubang kecil yang berada di depan itu. Kita tutup. Kita lanjut ekspor ya. Entah bagaimana ceritanya, tempat ini kok viral dengan sebutan Villa Soeharto guys. Villa Soeharto. Nah kayak gitu aku bingung juga bagaimana awal ceritanya tempat ini bisa seviral itu gitu loh. Jadi berdasarkan informasi yang gue dapatkan ya, bangunan ini sendiri dimiliki oleh mantan Bupati Mojokerto 2 periode guys. Sebenarnya bangunan ini akan difungsikan ya sebagai tempat wisata edukasi Majapahit. Tapi karena sepinya pengunjung, sepinya peminat, akhirnya tempat ini menjadi terbengkalai yang kayak gini. Apakah tempat ini dulu pernah beroperasional? Pernah guys. Tempat ini dulu pernah beroperasional, pernah dipakai karena aku juga nonton di YouTube ya beberapa tahun yang lalu. Tempat ini tuh pernah beroperasional. Tapi sayang ya kondisinya sekarang seperti ini. Di bagian sini ada aula yang sangat besar kayak gini. Kita coba melihat ke bagian belakang bangunan ya. Ada patung macan di sana. Nah, di sini tuh seperti apa ya? Seperti hutan guys. Seperti hutan ya, teman-teman. Banyak tanaman-tanaman yang seperti itu, pohon-pohon yang bikin membuat bangunan ini seperti horor, seperti angker malah. Kalian lihat sendiri, seperti ini loh. Banyak sampah-sampah, banyak kotoran-kotoran. Dan kalau kita melihat ke sana itu kita bisa melihat gunung, guys. Nah, di sana tuh kita bisa melihat gunung. Gunung Welirang ya. Cakep banget. Apa ini? Oh, ini toilet saja. Kita coba ke lantai bawah ya, teman. Berada di Mojokerto, dan lokasi ini sendiri ya memang tidak ada kaitannya ya dengan Pak Soeharto. Kalau kita berjelajah semuanya, kalau kita eksplor semuanya di lokasi ini, beneran bikin ngos-ngosan ya. Karena arealnya sendiri sangat luas. Sangat luas. Dan juga medan yang kita lewati itu semak belukar semuanya ya rata-rata. Kayak gini loh. Tempat terbengkalai. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di bagian sini ya, aku eksplor malam maupun eksplor di jam segini. Itu rasanya merinding banget, rasanya bikin gerieng-gerieng dan bikin mengkorok saja. Padahal ini masih sore ya. Nah, kayak gini kalian bisa perhatikan. Gila men. Horor banget gak sih? Sudah menjelang maghrib ya, kita bikin konten kali ini. Sengaja aku bikin vlog siang saja. Agar kalian tuh bisa melihat lokasi ini secara jelas. Secara padang jinglang gitu loh, kalau orang Jawa bilang ya. Bawahnya yang kayak gitu.
Kita coba naik untuk lanjut explore ya. Sudah di menit yang ke berapa ini? Hampir 10 menit ya kita explore. Oke guys. Jadi ini bentuk bangunan yang kita masuki pertama kali tadi di bangunan besar ya. Di bagian luarnya itu penuh dengan ukiran yang kayak gini. Ada lorong yang tadi kita juga lewati juga guys. Bayangkan nggak, tempat yang seindah ini untuk lewat saja kita harus terabas-terabas kayak gini loh. Ya Allah. Waduh. Jujur ya, ketika aku bikin konten beberapa waktu yang lalu, kamar-kamar yang berada di sini tuh semuanya masih terkunci ya guys. Tapi sekarang udah jebol semuanya. Dengan kondisi makin kotor, makin parah. Kita masuk saja untuk melihat. Ini bekas dipannya, ada almari kecil di sini. Di situ toilet ya. Di depan beberapa kamar yang saat ini kita masuk ya, ataupun di bangunan ini tuh sebenarnya rumah intinya. Kita nanti juga akan masuk. Di sini sama, ada bekas dipan-dipan yang seperti itu. Ini pun juga kayak gitu guys. Wah ini udah jempalik malah. Udah jempalik kan. Tempat-tempat yang terbengkalai ataupun bangunan-bangunan yang tidak terawat ataupun tidak ada penjaganya memang sangat rentan sekali menjadi sasaran para pencuri guys. Apalagi tempatnya di pinggir jalan kayak gini ya. Nah ini di pinggir kita itu udah jalan raya. Area lokasi ini tersebar hingga ke ujung-ujung sana. Nah, di sana ada tulisannya ya. Geraha Widya Wisata Nusantara kalau nggak salah. Nanti aku akan bacakan ke kalian ya, agar tidak salah persepsi. Kalau tempat ini katanya ya, diviralkan ataupun viral-viralnya itu dimiliki oleh Pak Soeharto ataupun keluarganya. Tapi faktanya lokasi ini dimiliki oleh mantan Bupati Mojokerto guys. Kita masuk ke bangunan rumah utamanya. Jadi rumah yang berada di depan kita ini merupakan sebuah rumah yang menurut aku paling mewah ya. Dari bangunan-bangunan yang berada di sekitar sini guys. Ini bukan sekedar apa ya, hotel biasa. Tapi ini sebuah rumah memang, karena dari cerita-ceritanya, rumah inilah yang sering dikunjungi oleh sang mantan bupati tersebut ya, ketika datang ke sini untuk menginap. Tapi setelah terbengkalai, kalian bisa lihat di bagian depannya udah yang kayak gini, di bagian dalamnya kayak gimana, kita coba masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung disambut ya. Satu set meja dan kursi yang terbuat dari kayu jati semuanya. Bener-bener gokil lokasi ini. Di samping kanan kita ini ada kamar tidur. Nah, di dalam situ ada dipan kayu jatinya juga. Masih melenuk-melenuk. Ini kursinya juga masih melenuk-melenuk guys. Di sini juga ada satu almari. Kalau aku perhatikan masih glossy juga. Di bagian sana ada satu kamar lagi. Kita masuk ya, teman-teman. Nah, di sini
Ada ranjang kayunya yang kayak gitu, ranjang kayu jati full dengan ukir ya. Nah ini kalian bisa lihat, modelnya bagus banget. Kemudian di bawah sini ada foto-foto pemilik rumah ini dulunya, yang kayak gitu ya teman-teman. Sayang banget, ini entah ya, kalau malam-malam yang tidur di sini siapa? Ada satu kamar tidur lagi, ada tempat tidurnya juga. Nah ini ya, foto-foto pemilik bangunan ini dulunya guys. Kayak gitu. Di sini ada area dapurnya dan di sini seperti area gudangnya kayak gitu ya. Nah ini foto pemilik bangunan ini dulunya. Sangat disayangkan memang bangunan yang secakep ini harus terbengkalai ya. Kita lanjut explore guys. Aduh, barang-barang yang berada di sini kalau aku lihatnya sangat sayang ya, apalagi melihat tempat tidur yang secakep ini guys. Bener nggak? Gokil men lokasi ini. Meskipun sudah terbengkalai berpuluh tahun ya, belum berpuluh tahun sih ini, mungkin sekitar 7 tahunan guys. Aku tutup kembali karena tadi aku yang buka ya. Meskipun sudah terbengkalai bertahun-tahun, ini aku sebutnya juga belum terlalu parah ya, menjadi tempat sasaran para pencuri. Ya jangan sampai juga beda ya dengan di beberapa tempat, di beberapa bangunan-bangunan yang sudah aku explore. Itu rata-rata bangunnya malah dirusakin gitu loh. Kaca-kaca dipecahkan, kemudian segala sesuatu yang berada di dalam bangunan itu diremukkan gitu loh. Tapi kalau di sini ya memang tertinggal ya bangunan-bangunan kayak gini. Dan bangunan-bangunnya itu masih bisa kita lihat. Kalau tuh ada beberapa rusak ya, ini rusak alami saja. Di sini juga ada dipan-dipannya, meja kecil kayak gitu. Lokasinya sendiri sangat luas, hingga tersebar ke areal bawah sana ya. Di balik situ juga ada beberapa bangunan lain sebenarnya. Di sini juga, ini ada bangunannya juga. Mungkin kalian juga penasaran pengen lihat. Kita mendekat saja guys. Udah parah sih ini serius. Halo. Nah, ada satu almari, kemudian ada 2 dipan, tapi rusak ya, sayang sekali. Ini lewat mana ini? Aduh. Explore yang kayak gini tuh yang bikin aku males ini guys. Nah ini. Waduh, ini udah parah banget ini. Celana, kemudian kaos-kaos itu akan kotor semuanya. Di sini ada beberapa bangunan lain. Di situ juga kita coba masuk ke sini. Apakah ada propertinya? Kita coba intip guys.
Udah parah ini. Oh, teman-teman. Ternyata di sini juga ada beberapa dipan-dipan. Kemudian satu almari. Nggak menyangka ya, aku selama beberapa kali eksplor di sini nggak pernah menyentuh di area sini, guys. Serius. Karena aku pikir ini bangunan kosong. Tapi ternyata di bagian dalamnya, kalian bisa lihat ya, ini masih terlihat bantal-bantalnya masih bagus loh, serius. Nah kayak gini. Tapi di bagian belakangnya ngeri nggak sih guys? Serius, ini tuh hampir tak terlihat loh. Oh di sini juga. Jadi di situ juga masih ada spring bednya ya. Di sana pintunya nggak bisa dibuka, kuncinya patah. Kita intip saja dari sini. Sangat disayangkan. Kondisinya hancur berantakan kayak gini. Tapi di sana ada satu ruangan lagi. Aduh ya Allah. Nah kan nggak bisa dibuka guys. Nah. Di sini ada spring bednya, teman-teman. Ini kacanya juga masih bagus kalau aku lihat ya. Untuk berkaca. Oh alah, ternyata di sini masih ada barang-barangnya ya. Kita sudah eksplor di 22 menit guys. Dan ini tuh masih bagian atas ya. Masih bagian atas, belum kita terabas ke bawah-bawah sana. Aduh. Mentari sudah mulai condong ke barat ya guys. Nah, di depan itu sudah menuju ke jalan raya. Penemuan Villa Soeharto ala-ala Kerajaan Majapahit. Tapi faktanya tempat ini dimiliki oleh mantan Bupati Mojokerto. Nah, di situ udah jalan raya sebenarnya, teman-teman. Kita lanjut eksplor apa tidak ini? Sudah di 22 menit guys, kita lanjut eksplor saja ya. Di depanku ini ada seperti pintu gerbang ya. Di dalamnya ada beberapa barang-barang ataupun benda-benda yang menurut aku cukup keren. Di sini ada cikar delman ataupun sejenisnya ya, yang dulunya di masa pemerintahan Kerajaan Majapahit banyak menggunakan angkutan yang seperti ini. Tapi di sini ada sepeda tuanya, entah bagaimana ceritanya sepeda ini terparkir di sini juga. Nah, di sini juga ada patung kerbaunya guys. Kalian bisa lihat di jidatnya itu ada ukiran yang kayak gitu. Di bagian sini ada patung penjaganya. Kita coba lompat. Duh. Nah, sebentar. Jadi kondisinya yang seperti ini ya. Kalau kita lihat ada patung penjaganya, kemudian ada sapinya dan juga cikarnya terlihat. Bener-bener keren sih. Di sini ada icon yang seperti ini. Keren loh sumpah. Kalau kita lihat dari bawah lagi tuh keren ini. Nah, seperti ini.
Aduh. Teman-teman, kita lanjut eksplor ya ke bagian bawah sana, karena di bagian bawah sana ada beberapa spot ataupun bagian-bagian yang memang terinspirasi ya dari kerajaan Majapahit dulunya. Jadi lokasi ini sendirinya sebenarnya adalah ini, sebuah tempat wisata Graha Widya Wisata Nusantara, pusat kajian wisata ke Majapahitan guys. Jalan Raya Gondang Pacet, Desa Padi, Mojokerto. Nah, di situ motorku aku parkir di situ ya. Kemudian di bagian sana, di situ ada bangunan-bangunan juga yang sebenarnya bangunan-bangunan itu satu wilayah ya, ataupun satu komplek dengan lokasi yang sudah kita eksplor ini tadi. Kita lanjut eksplor ke bagian bawah. Sudah di 25 menit ya. Jadi kalau di bagian bawah sini kita akan menemukan banyak sekali ikon-ikon patung ya. Kemudian beberapa kamar penginapan juga, hotel-hotel kecil yang semuanya itu terbengkalai dan menunggu hancurnya saja guys. Nah, contohnya kayak gini ya. Jadi di situ ada patung-patung yang seperti itu di bagian sana. Apakah kita mendekat? Nanti aja ya. Benar-benar bangunan ini serem banget lama-kelamaan, karena sudah ditumbuhi dengan belukar-belukar yang kayak gitu guys. Di depan sini ada patung kerbaunya ya, yang menjadi ikon utama bangunan ini. Karena sebenarnya ya, kalau kita masuk ke tempat ini, pertama kali yang akan kita masuki adalah tempat ini guys, yang ada patung yang ini ya. Nah, di sini patung kerbaunya yang kayak gitu. Ada patung kerbaunya, kemudian di sana ada panggung kesenian budaya dan olahraga. Di situ ada apa ya? Perahu ujung galuh sepertinya tulisannya. Nah, bangunan-bangunan yang berada di tempat ini memang hampir tak terlihat semuanya. Kayak gini, terbengkalai, terlihat horor guys. Kita coba masuk untuk melihat bagian dalamnya kayak gimana. Dulu di dalam bangunan itu ya masih terdapat banyak sekali barang-barang seperti kursi-kursi gitu ya. Tapi sekarang aku lihatnya kok kosong melompong ini bangunan. Oh iya, ini udah kosong guys. Udah nggak ada apa-apanya ya. Kita lanjut ekspor saja. Aduh. Di sini ada gapura pelabuhan Gresik. Mbok-mbok. Semuanya terbengkalai. Semuanya sia-sia belaka. Aku akan ngajak kalian ya untuk nyampe ke sana. Jadi sepanjang jalan setapak di depanku ini ada bangunan-bangunannya guys di samping kirinya. Semuanya itu berbentuk villa ya, ataupun tempat penginapan, ataupun hotel kecil lah. Intinya tempat menginap. Tapi ya itu, karena terbengkalai, akhirnya menjadi tempat, menjadi wilayah yang sama sekali nggak ada manfaat dan gunanya. Seperti ini loh.
Kita masuk aja ya. Bisa nggak ini kita masuk? Yang sering mendatangi tempat ini adalah para orang-orang yang mencari rumput. Petani yang mencari rumput ya. Kaget aku. Ternyata ada kelelawar besarnya. Kayak gitu. Kosong aja ya bangunan-bangunan yang berada di sini. Melihat ke bagian depan, sebenarnya sangat cakep ya. Di depan persis itu ada aliran sungai. Kemudian di sana ada jalan yang melingkar ke atas sana. Di sana juga ada gunung guys, keren sih lokasinya. Sangat disayangkan bangunan yang seluas ini terbengkalai. Ini pagarnya juga pagar betonnya juga sudah mulai berlumut-lumut kayak gitu. Sayang memang, tapi ya bagaimana lagi ya, sudah terbengkalai seperti ini. Untuk membangkitkan lagi itu juga butuh biaya yang besar guys. Kita masuk di area sini. Nah, di sini tuh ada apa ya, beberapa patung, ada delman juga, dokar ya, seperti ini guys. Aku nggak tahu ini patung siapa, tapi di dekat patung ini serius rek, aku merinding gitu loh, sedikit merinding aja sih. Dia pakai mahkota loh, kayak gitu. Kemudian di sana juga ada patungnya, tapi cowok ya ataupun laki-laki. Di sini ada perahu yang sudah mulai rusak guys. Kita lanjut explore. Gatal semua ya badanku eksplor lokasi ini, karena emang benar-benar parah. Ini ada bangunan-bangunan yang seperti ini, semuanya bangunan-bangunan kosong di sini. Maksudku nggak ada apanya gitu loh, nggak ada propertinya ya. Ini bisa dibuka jendelanya. Nah, jadi kosong kayak gitu guys, nggak ada bekas spring bednya atau apa gitu. Kita tutup lagi. Kemudian ini bagian terakhir yang bisa kita lihat ya. Seperti itu ya, ada patungnya. Mungkin kita mendekat juga biar jelas ini patung siapa. Di antara teman-teman mungkin ada yang paham tentang perpatungan. Nah kayak gini, patung siapa? Kalian ada yang kenal? Aku nggak tahu ya. Teman-teman, kita keluar dari lokasi ini. Ini lewatnya mana ini keluarnya ini? Masa kita harus turun lagi ke sana, guys? Lewatnya mana ini? Aduh. Oke, guys. Nah, aku akan ngajak kalian ke bangunan yang berada di seberang jalan ya.
bangunan yang berada di seberang jalan itu masih masuk, maksudku kok masuk sih, masih masuk dari areal ini guys. Serius aku ngos-ngosan rek. Ini jalannya nanjak kayak gini, curam ini beneran. Kita akan menuju ke bagian dari bangunan yang berada di situ guys. Sebentar, ini masih lalu lintasnya masih ramai. Kita nyabrang guys. Oke. Jadi sebenarnya lokasi ini seperti udah aku bilang ya, Geraha Widya Wisata Nusantara, pusat kajian wisata ke Majapahitan. Nah, kalian bisa baca. Jadi bukan Villa Soeharto ya. Di bagian sini juga ada beberapa bangunan-bangunan yang seperti ini. Sama ya dengan bangunan yang pertama kali tadi kita masuki, kosong aja. Model bangunannya juga sama, berukir gebyok-gebyok kayak gini. Dan di situ ada beberapa bangunan lainnya ya. Aduh, ngos-ngosan rek. Hingga ke sana dan ke sana. Sudah menjelang maghrib, alhamdulillah kita sudah mencapai titik akhir dari areal explore ya. Aku nggak masuki semua bangunan karena durasi waktunya akan lama banget. Suara gemericik air, angin yang sepoi-sepoi, bener-bener membuat tenang. Nah, ini ada bangunan pendopo-pendopo yang kayak gini guys. Nah, kayak gitu ya bangunannya. Di sini ada tulisannya kok. Pendopo Banyulangit. Apakah di dalamnya ada sesuatunya? Oh, nggak ada ya. Kosong aja. Bangunan yang berada di situ nggak bisa kita masuki, jadi aku nggak ke situ ya. Kok tahu bang? Tahu, karena aku tadi baru ngonten di Facebook ya guys. Jadi aku tadi nyampe ke situ, nggak bisa dimasuki. Ya Allah, di sini tuh bener-bener keren loh, melihat sunset di area perladangan yang mulai menghijau. Oke guys, mantap jiwa lokasi ini. Jadi yang seperti itu tadi ya, kita sudah explore lokasi ini semaksimal mungkin sampai menit yang kesekian guys. Mojokerto viral dengan penemuan Villa Pak Soeharto. Tapi kenyataannya memang bangunan ini bukan dimiliki oleh keluarga Cendana ya. Dimiliki oleh keluarga Bupati Mojokerto. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton.
Salam sehat semangat, mudah-mudahan kalian semuanya selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan. Yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Yang saat ini sedang mengalami kesusahan mudah-mudahan segera menemukan kemudahan-kemudahan guys. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video VRK Explore berikutnya.